أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dari para Aidil Furqan serta kepada para sekolah. Kepada yang kami hormati Ustaz Yusuf Fitriansa SPDI PDGR selaku kepala sekolah SMA Aidil Furqan Palembang, silakan untuk menyampaikan sambutan sekaligus arahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama yang saya hormati Ustaz Zakiuddin SPDI GR sebagai Kepala Operasional Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan beserta sekaligus sebagai Kepala SMP Islam Terpadu Al-Furqan. Kemudian yang saya hormati Ustadz Khairi Susanto SPDI sebagai Kepala Anggaran Sekolah Islam Terpadu. Membayangkan bagaimana saat ini Ustadz berada di Ka'bah. Yuk sama-sama kita memanggil Allah dengan bertalbiyah bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Sama-sama. Baik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta barokahnya kepada diri kita. Sehingga alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita berkumpul di aula SMA Islam Terpadu Al-Furqan di dalam rangka menguatkan keilmuan kita, menambah muasafat kita, kemudian mempersiapkan diri kita untuk bisa melaksanakan rukun Islam kita, yaitu menunaikan haji ke Baitullah. Semoga ikhtiar ini adalah menjadi langkah nyata bagi diri kita sebelum diri kita dipanggil Allah untuk bisa hadir langsung nantinya di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi. Kita sudah mempersiapkan ilmunya. Semoga Allah ridhoi kita. Insyaallah hari ini adalah hari Jumat, adalah Sayyidul Ayyam, merupakan insyaallah Jumat yang barokah. Doa-doanya pun insyaallah akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam beriring salawat pun tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan, pengorbanan, tetesan darah serta kenal beliau kita pun bisa merasakan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam.
Baik anak-anakku sekalian, haji merupakan rukun iman, rukun Islam yang kelima. Benar tidak? Benar. Kita akan merasakan bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan yang namanya haji dan syariat umroh. Ustaz bertanya, berapa kali Rasulullah SAW melaksanakan haji? Berapa kali? Berapa kali? Satu kali. Haji wada di tahun 10 Hijriah. Berapa kali umroh? Berapa kali umroh Rasulullah melakukan? 4 kali Rasulullah SAW melaksanakan umroh. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah SAW begitu semangat? Mengapa Rasulullah SAW begitu jahada untuk bisa datang ke Baitullah melaksanakan haji dan umroh tersebut? Mungkin saat ini kita tidak bisa merasakan langsung bagaimana orang-orang yang berada di Ka'bah tak kala mereka melaksanakan tawaf, tak kala mereka saling dorong-dorong melaksanakan sa'i. Nah, kalau sa'i itu kita bukan berjalan tapi orang dorong kita. Ya, saking luar biasa ramenya, tapi Masya Allah di sanalah kita melihat ukhuwatul Islamiyah, menunjukkan bahwasanya antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Kita lihat bagaimana ketika diri kita melepaskan semuanya. Ketika kita lihat orang-orang di sana menggunakan baju ihram. Ya, ihram itu artinya kita menggunakan hanya seperti yang dipakai oleh Ustaz Mardani. Tidak menggunakan apa-apa, artinya apa? Melepaskan semua yang kita miliki. Jabatan kita, kemudian segala macam yang lekat pada diri kita. Ketika diri kita berada di Ka'bah saat melaksanakan tawaf, sa'i atau tahallul, kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku sekalian, apa yang dirasakan oleh orang-orang yang berhaji dan umroh itu kita lakukan. Kita coba melaksanakan edukasi pendidikannya berupa manasik haji yang dilakukan di SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang. Maka anak-anak diajarkan kemarin bagaimana di tanggal berapa kita sudah melaksanakan teorinya. Teori bagaimana anak-anak itu diberikan ya wawasan sebelum melaksanakan pelaksanaan haji sebenarnya. Jom angkat tangan, siapa yang saat ini sudah mendaftarkan haji? Ini karena memang goalnya manasik haji ini bukan hanya teori yang dilakukan, tapi bagaimana anak-anak punya kesadaran saat ini untuk bisa menabung dari sekarang agar bisa berhaji. Angkat tangan, tidak apa-apa. Ini bukan berbicara tentang ria atau tidak. Angkat tangan yang sudah daftar haji. Berapa orang yang akhwat ada daftar haji? Oke, dengan apa angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ikhwan sudah ada berapa? Ada berapa? 1, 2. Alhamdulillah ada 7 orang yang sudah mendaftarkan hajinya. Masya Allah ya. Nah anak-anakku sekalian, mendaftarkan haji saat ini, ketika kita mendaftar saat ini antriannya 26 sampai 30 tahun. Kalau umurnya sekarang 30 tahun, berarti berapa tahun naik hajinya? 56 tahun. Ustadz sangat merasakan, alhamdulillah. Jadi ketika saat muda ini semangatnya, motivasi untuk berhaji itu sangat kuat. Ya, untuk pergi ke Masjidil Haram itu kita harus lakukan. Kalau nggak kuat jam 1 malam harus keluar. Kita melaksanakan qiyamul di sana, qiyamul lail di sana sampai di waktu duha. Ya, sampai di waktu duha. Kalau tidak punya fisik yang kuat, kalau tidak punya ilmu yang baik, maka mohon maaf, di sana hanya sekedar rutinitas saja yang kita lakukan tanpa mendapatkan hikmah dari haji itu sendiri. Ustadz, apakah di sana banyak orang yang istirahat di hotel? Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Maka bukan berarti datang ke sana ketika berhaji langsung menjadi orang yang baik, tidak. Ya. Tidak. Makanya anakku sekalian, kita diberikan pendidikan, edukasi melalui yang namanya manasik haji. Ya, kita doakan mudah-mudahan Ustadz ya, ini calon-calon surga semua ini ya. Insya Allah nanti dipanggil ya, sama amin ya, seperti itu. Nah ini anakku sekalian ya. Jadi tolong Ustadz berharap apa yang dilakukan nanti dibimbing oleh Ustadz dan bundanya
dalam proses manasik haji ini adalah bagaimana kita napak tilas dari perjuangan Nabi Ibrahim, napak tilas bagaimana Nabi Ismail yang sudah memperjuangkan untuk bisa kita teruskan syariat ini. Ustadz yakin yang dari SD Al-Furqan, SMP, kemudian SMA sudah berapa kali melaksanakan yang namanya manasik haji? Kalau di SMA saja yang kelas 12 berarti sudah berapa kali? 3 kali. Ya, tiga kali. Jadi harapan Ustadz dengan manasik haji ini goalnya apa? Anak-anak Ustadz sudah punya kesadaran. Ayo bilang sama orang tuanya, Bu, Bapak daftarkan Ananda untuk bisa mendaftar mengambil porsi haji. Berapa porsi haji nak? 25 juta. Daftar dulu 25 juta, baru nanti mencicil dengan uang jajan kalian, ya. Mudah-mudahan manasik haji tahun ajaran 2026-2027 ini memberikan nilai lebih untuk anak-anak Ustaz sekalian, bukan hanya sekedar rutinitas tahunan kita lakukan, tetapi jahadah semangat motivasi untuk bisa mendaftar haji. Insya Allah saat ini umur kalian 15 tahun, artinya ditambah 26 tahun lagi, 31 tahun kalian insya Allah akan berangkat haji, ya, berangkat haji melaksanakan rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan itu saja kata sambutan yang bisa Ustaz berikan sebagai motivasi bagi diri kita. Ayo bersama-sama sampaikan kepada orang tua kalian, Bapak Ibu, saya mau mendaftar hajinya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Jusman Fitriansyah atas sambutan dan arahan yang telah diberikan. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk mengikuti kegiatan manasik haji pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita bersama-sama memanjatkan doa agar seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini diberikan kelancaran, kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa akan dipimpin oleh Saudara Aska Tauzika. Kepada Saudara Aska Tauzika dipersilakan. Cek 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa afa'inal hisab. Allahumma yassir lana fil Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana fil Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana fil Makkah wal Madinah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu wasallamu ala nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Saudara Aska Tauzika yang telah memimpin doa. Semoga doa yang telah kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ustadz dan Bunda serta teman-teman yang kami hormati. Selanjutnya kita akan memasuki kegiatan tata cara pemakaian kain ihram. Kegiatan ini akan dipandu oleh Ustadz Murdani Esos. Kepada seluruh peserta, mohon memperhatikan arahan yang diberikan dan mengikuti proses pemakaian kain ihram dengan tertib. Kepada Ustadz Murdani, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Daun salam, daun jati. Yang jawab salam, Ustadz doakan naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Masjid Al-Qon Ustadz Jusman Fitriansyah, Kepala Operasional Ustadz Jakiuddin, dan seluruh jajaran manajemen Ustadz Khairi Susanto, Ustadz Arwan, seluruhnya Ustadz Bunda, anak-anakku sekalian yang kami cintai. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita panjatkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, sama-sama sebelum Ustaz mempraktekkan kain ihram, kita sama-sama membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Baik anak-anak Ustaz sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua akan diijabah doa-doa kita dan kita semua akan diundang haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mengenai tata cara memakai ihram, ananda sekalian, kita sebagai jamaah haji ada beberapa ya, khususnya ikhwan yang disunahkan untuk memakai kain ihram sebelumnya. Mandi sunnah ya. Ada mandi sunnah dan memakai wangi-wangian. Kemudian Ustadz mau ada satu siswa siswa yang bisa mempraktekkan nanti Ustadz ya. Ini cara memakai kain ihram. Cara memakai kain ihram. Ini anak-anak Ustaz, ini kain ihram ya, bawahan dan atasan. Nanti ketika memakai kain ihram, baik ketika kalian haji dan umroh, hati-hati memakainya, jangan sampai di tempat yang kotor atau najis. Karena kain ini akan dipakai untuk tawaf, sa'i dan sebagainya, dan untuk sholat. Kalau ihramnya kena najis, otomatis tidak sah. Hati-hati. Ini dibentang seperti ini ya. Kemudian pegang. Nah, kemudian kita lipat
kita lebihkan ya, kita lebihkan ini, kemudian dijadikan sarung. Nah, seperti ini. Jadi sarung seperti ini. Kemudian selanjutnya dilipat di sisi kanan. Nah, lanjut kiri, terus dilipat. Ayo tak, dilipat yang kencang. Nah, seperti itu. Jadi aman, ini aman ya, tidak terbuka. Nah, ini aman. Kemudian yang atasannya, anak-anak Ustaz, untuk atasannya seperti ini. Atasannya seperti ini ya, dipanjangkan sebelah kirinya. Ini nah, ini ketika kita mau sholat. Nah, ketika mau sholat ini, ketika mau sholat ya, seperti ya, bisa ya. Ketika mau sholat, ketika mau ininya ya, jadi kalau ketika mau ini tawaf disunahkan kita nah, membuka ini lengan sebelah kanannya, lengan sebelah kanan seperti itu ya, sebelah kanan harus terbuka. Ini sunnahnya nak ya. Anak-anak Ustaz hampir setiap tahun ya ada saja yang umroh. Nah, jadi seperti ini nak. Halo, assalamualaikum Pak Haji. Masya Allah. Jadi itu ya. Paham? Ada yang mau praktek lagi? Atau cukup? Nah, seperti ini ya. Seperti ini bisa. Nah, ini tata cara memakai kain ihram. Baik anak-anak Ustaz, mungkin itu ya untuk tata cara memakai kain ihram. Mudah-mudahan kita sama-sama benar-benar nanti dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah yang katanya masa tunggunya 30 tahun. Kalau Allah sudah mengundang kita, kun fayakun, tak hati yang mustahil. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan duduk. Ya, tidak apa-apa, nanti jadi Pak Haji. Alhamdulillah, kegiatan tata cara pemakaian kain ihram telah selesai. Terima kasih kepada Ustaz Murdani Esos yang telah memberikan arahan kepada seluruh peserta. Ustadz dan Bunda yang kami hormati serta seluruh teman-teman yang kami banggakan. Kini kita telah sampai pada kegiatan utama, yaitu praktik manasik haji. Pada kegiatan ini seluruh peserta akan mengikuti rangkaian praktik ibadah haji melalui pos-pos yang telah disiapkan. Untuk itu kami mengimbau kepada seluruh peserta agar tetap tertib, tetap bersama kelompok masing-masing, serta mengikuti arahan dari wali kelas, pendamping, dan panitia. Teman-teman, mari kita ikuti kegiatan manasik haji ini dengan penuh semangat, tertib, dan sungguh-sungguh. Selanjutnya, pembagian kloter dan pengarahan menuju pos masing-masing akan dipandu oleh Ustaz Fernando. Untuk itu, kepada Ustaz Fernando kami persilakan untuk melanjutkan dan memandu kegiatan pembagian kloter. Kepada Ustaz Fernando dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ustaz membacakan kloter, kelompoknya masing-masing silahkan panitia rohis untuk menuju ke poskonya masing-masing. Panitia rohis yang terlibat
untuk langsung menuju ke poskonya masing-masing beserta Ustadz dan Bunda yang dipijikan di poskonya masing-masing. Baik Ustadz, dengarkan Ustadz ya, sebelum Ustadz membacakan kloternya, mari kita bersalawat satu kali ya, ikutin bersama. 1, 2, 3. Nabi putra Abdullah, Nabiullah, Nabi kekasih Allah. Semuanya. Maulaya salli wa sallim ala habibi manusia yang ku cinta, Nabiullah Muhammad Maulaya sallim daiman abada ala habibika khairin kullihim. Silakan Ustaz dengarkan, diam. Ustaz akan membacakan kloter yang pertama yang dibimbing oleh Mutawif Ustaz Ilham Esos. Namanya yang disebutkan, silakan berdiri. Nanti langsung menuju ke depan aula. Abian Arif Rahman 10 Al-Sirazi, Arga Gifan Al-Juanfi 10 Al-Sirazi, Alfat Rizki Tarigan 10 Al-Sirazi, Adrian Anugrah 10 Al-Sirazi, Khalis Barakah Raja 10 Al-Sirazi, Abiyu Alfat Al-Farizi, Zabir Kaisan, Muhammad Dika Santoso, Muhammad Faik Syahri, Muhammad Faris Hamizan, Muhammad Faris, Muhammad Ilham, Muhammad Rashid, Naufal Rafi Altaf, Rafa Aditya Rahman, Rafid Abi Andani, Sultan Zaka, Taufik Hartawan, Muhammad Atta Rashid, Abdurrahman Ahmad. Oke, itu semua Al-Sirazi, silakan berdiri. Sekarang memasuki kelas Al-Batani. Masih pembimbing Ustaz Ilham, masih di kloter 1. Muhammad Ahmad Ezel Kahlil Abrar, Muhammad Rainar Nariswari, Muhammad Arga Al-Ghifari, Muhammad Hadrian, Muhammad Ibrah Al-Mubarak, Muhammad Luki Setiat Maja, Muhammad Putra Jayayu, Muhammad Umay Kadafi, Muhammad Akhtar Asyatibi, Muhammad Auzil Zaimun Al-Wali, Muhammad Duha Afdika, Muhammad Jauza Al-Zain, Muhammad Kaidu Al-Musaffa, Muhammad Raihan Hilfaz, Muhammad Raihan Al-Aidil, Naufal Azam, Rizki Dwi Aprianto, dan Wahyu Saputra Pratama. Nama yang disebutkan silahkan menuju ke Mutawif Ustadz Ilham Esas. Sekali lagi Ustadz dan Bunda yang bertugas di PJ posko masing-masing untuk langsung menuju ke lokasi. Oke, Ustadz, kita sembari menunggu kloter yang kedua, Ustadz minta yang ikhwan silakan dirapikan barisannya, nak. Yang ikhwan merapat ke tengah. Nak, yang ikhwan merapat ke tengah, nak. Merapat ke tengah, geser. Ya, geser. Kelas 11, geser, nak. Ayo, geser sini. Nak, geser sini. Ayo, ke tengah. Ayo.
Bintang geser. Sembari menunggu kita bersalawat lagi nak ya, atau tidak usah? Nah, bersalawat ya. Salawat tadi aja ya. 1, 2, 3. Nabi putra Abdullah, silakan dijawab. Terima kasih. Nabi kekasih Allah. Ayo semuanya. Maulaya sholli daiman abada ala habibika khalqi kullihi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihi min manusia yang ku cinta, manusia yang ku puja. Maulaya sholli wa sallim ala habibika khairin khalqi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Oke. Anak Ustaz, mohon perhatian ya, sampahnya tidak ada yang ditaruh di aula. Ketika namanya disebutkan nanti silakan sampahnya diambil lah ya. Itu ada Bunda Rahmah. Ada pemutaran video tak? Terus? Anak Ustaz, silakan sambil menonton ya. Ada video seputaran manasik atau ibadah haji. Nah, kelas 12. Dengarkan Ustaz, sekarang memasuki kloter yang kedua. 10 Al-Sirazi dan Al-Batani itu pembimbingnya Ustadz Murdani. Ustadz Murdani boleh langsung ke sana Ustadz Murdani. Aisyah Zahra Wijaya, Ananda Revana Saputri, Arisa Atifa Mailahana, Arisla Attafun Nisa, Zakia Ataya Ramadhani, Khalisa Putri Ramadhani, Kansa Anindra Almaira, Sazia Talika Putri Wijaya, Nafa Putri Sabila, Najwa Tita Atmaja, Raniza Saira Oktaferina, Zahra Fitriani, Alea Zahra Penita, 10 Al-Batani, Almira Dawi Khairun Nisa, Belva Marsala Dwina, Kelairin Ayu Saraswati, Mita Trikurniasari, Nur Afifa, Kiana Kanza Sanum,
Ramiza Abkaira, Ratu Ramadania, Rialika Fata Fadila, Sela Tri Okta Putri, dan Zahira Mutiara Fania. Silakan nak namanya yang disebutkan untuk menuju ke depan aula. Baik, Ustaz. Sekarang masuki kloter ketiga yang dibimbing oleh Bunda Sa'dia. Semua kelas 10 Maryam silakan berdiri. Menuju ke depan aula. Memberikan limpahan nikmatnya pada kita semua tentunya. Kita akan melaksanakan manasik haji dan umrah. Pada hari utama mungkin anda sudah tahu yang sudah belajar satu di sini keutamaan melaksanakan haji dan umrah. Fadilah dari melaksanakan haji dan umrah. Di antaranya apa kata Nabi SAW, dan inilah ibadahmu dengan melaksanakan haji dan umrah, karena ibadah haji dan umrah dapat menghapuskan kalian daripada kefakiran.
wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Furqan, kembali lagi dengan saya Alisa Mufida Faiza. Hari pagi yang cerah ini, SMA ITA Al-Furqan Palembang yaitu manasik. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada para siswa. Pada kesempatan kali pesan utama kakak dan di sana juga pesan Kazi Sahur Lana Hazau Makunalah Mukmin Alladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Baik Allahumma hajja. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك Yuk mari kita lanjut ke step berikutnya. Saat ini saya berada di UKS, ibaratkan adalah hotel Musdalifah. Musdalifah adalah hotel yang digunakan para haji atau umroh setelah melaksanakan penerbangan yang cukup. Kegiatan selanjutnya adalah tawaf. Tawaf adalah ketika kita mulai menghadap Hajar Aswad, kita membaca Bismillahi Allahu Akbar. Ketika memutari Ka'bah, boleh membaca zikir atau bacaan zikir yang dapat dibaca ialah. Baik, nak dengerin sana ya. Ustaz tidak akan lanjut kalau kalian ngobrol. Satu, Ustaz minta yang kloter barisan ini silakan diambil sampahnya. Silakan semuanya ambil sampahnya. Satu, dua, diambil sampahnya. Jangan membuang sampah bukan pada tempatnya, ya. Dengar di sana ya, kelas 11. Kelas 11 Ikhwan Al-Khawarizmi dan Ibnu Sina itu silakan berdiri. Yang Ikhwan Al-Khawarizmi dan Ibnu Sina silakan berdiri. Yang Ikhwan. Langsung menuju ke aula itu bersama Ustadz Roni. Hah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hai Sobat Furqan, kali ini saya berada di depan pintu Ka'bah. Di sini kita sedang berada di posko ke-6 yaitu Sa'i. Itu Sa'i adalah rangkaian ibadah haji dan umrah yang melibatkan berjalan atau berlari kecil antara dua bukit Safa dan bukit Marwah sebanyak 7 kali. Jemaah disunahkan untuk memperbanyak zikir dan doa selama sa'i. Dan bagi laki-laki disunahkan berlari kecil di antara dua lampu hijau. Selamat datang di sa'i. Jadi di sini kalian akan mengelilingi dari bukit Safa ke bukit Marwah itu sebanyak 7 kali.
Tahallul adalah keadaan setelah mencukur atau memendekkan rambut untuk melepas larangan ihram. Dan jamaah diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan sebelumnya. Dan juga tahallul ada dua jenisnya, yaitu tahallul awal dan tahallul tsani. Baiklah, mari kita lanjut ke podcast selanjutnya. Kegiatan hari ini adalah Mikot. Mikot adalah tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW atau umrah. Kita sedang berada di podcast 9 yaitu Bukiyah Tukuk. Yang keempat, menerapkan udah di Arafah. Yang kelima, menjauhi perbuatan sia-sia. Dan yang keenam, banyak membaca doa khusus hari Arafah. Marilah kita membaca doa wukuf terlebih dahulu. Dan siapa yang memasuki tempat itu dia akan aman. Dan kewajiban haji ke Baitullah itu adalah bagi manusia. Fitria Zahra. Nah, sekarang kita berada di posko 10 yaitu bermalam di Musdalifah. Musdalifah adalah tempat yang berada. Oke, Ustaz, selanjutnya kloter kelima itu pembimbing atau mutawif Bunda Diana Ratnasari SPDGR. Kelas 11 akhwat dari Ibnu Sina ada Al-Khawarizmi dan Ibnu Abbas ya. Ananda Apristi Iza Nazifa, Ajwa Khairur Rahma Zahra, Almira Putri Balkis, Amira Zahira Anaki, Anjeli Putri Danila, Arumi Nur Zafira, Asma Zima Alwidad, Aulia Khairun Nisa Putri, Aura Maheswari, Pristi Iza Nazifa, Dea Intan, Elifa Fani Fairisia, Firza, Jihan Naifa, Naswa Jazila, Nyayu, Pira Kuinza, Fahdia, Rizka Melinda, Sazani, Afifa, Aulia Nadia Rahma, Azka Akhafullah, Evina, Keira Salafia, Nandita, Naila Inaya dan Susilawati, Zifa, Alisa, Mufida Faiza, Amira, Iza Humaira, Berliana, Putri Zainama, Danis Imratul Imama, Fatia Hazimatun Nisa, Hani Kania Karisa, Kansa Anggun Ufaira, Kirana Kairis Dafa dan Nusaibah Wulan Salsabila. Semuanya menuju ke depan aula bersama Bunda Diana. Selanjutnya kloter ke-6, siap-siap nak ya, pembimbingnya Bunda Nurlina, nanti digantikan oleh Bunda Rahmah ya. Di antara Arafah dan juga Mina di Arab Saudi. Bermalam di Musdalifah dilakukan pada malam hari setelah berwukuf di Arafah. Jamaah haji yang bermalam di Musdalifah untuk beristirahat dan juga untuk mengumpulkan batu-batu kecil untuk melempar jumroh. Bermalam sambil berdoa berzikir. Jadi diharapkan untuk dapat menghadap ke arah Ka'bah. Semuanya menghadap ke arah Ka'bah. Boleh sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mari kita ke posko selanjutnya. Sebelum lempar jumroh dilakukan godaan setan dan juga pelemparan batu-batu. Kita berada di posko 12 yaitu kurban. Kurban adalah salah satu ritual haji yang dilakukan saat hari Idul Adha. Allahumma bika wa ilaika. Taqabbal minni. Dulu kau bermimpi temuinya. Kembali lagi dengan saya Alisa Mufida Faiza dan kini kita sedang berada di posko terakhir yaitu pengambilan oleh-oleh. Pengambilan oleh-oleh memang sejatinya bukanlah bagian dari manasik haji, namun dilakukan sebagai bentuk kenang-kenangan setelah menyelesaikan proses manasik haji. Di sana labbaik Allah. Terima kasih telah menyaksikan berita kami hari ini. Semoga kegiatan manasik hari ini dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan kesadaran spiritual para siswa SMA IT Al-Furqan Palembang. Terima kasih dan semoga kita dapat bertemu lagi di berita update selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjun
tidak ada yang keluar. Bizan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda Nah ikhwan, tidak ada yang guling-guling nak. Hei. Sertifikat halal, vegan friendly dan Oke, kloter ke-6 itu bersama Bunda Rahmah ya. Amira Sakhia 12 Al-Jazari, Anissa Safira 12 Al-Jazari, Atayah Karima Miftah Tazkiyah Al-Fahira Kitana, Alifa Zatil Izza 12 Arumi, Almira Sazianul Hafiz 12 Arumi, Alia Khairun Nisa, Aulia Pega, Dinda, Fatima Mutmainnah, Faiza, Nadia, Nikamila, Nadia, Rahma Melianti, Rafta, Talita Mumtaza, Talita Aurelia, Zaicha 12 Arumi, Balkis Niha Raihana 12 Al-Makrizi, Bina Alifia Santoso, Haura, Keiza, Kanza, Nadira, Naura, Veronica dan Zulfa Mawadda, kelas 12 Al-Makrizi. Silakan nak untuk menuju ke depan aula. Nanti dulu nak ya, tunggu ya, kelas 12.